dalam kerajaan surga. Biarlah pujian kami ini benar-benar keluar dan menjadi ungkapan komitmen hati kami masing-masing, bahwa kami sudah membuka hati kami untuk kembali diisi oleh kebenaran-Mu. Kami sudah menyiapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu, Tuhan. Tolong kami ya Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam keluarga Bapak Sudirman yang terkasih. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-26. Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya silih ganti. Kaum Hawa, ya, kaum perempuan membaca dengan saya ayat yang berangka genap, dan silakan kaum Adam membaca ayat yang berangka ganjil. Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah kulit kolam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita semua adalah orang-orang yang berbahagia, karena kita sudah membaca, sekarang mau merenungkan, terlebih mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita Matius 26 ayat 6 sampai dengan 13 yang menjadi penekanan kita dalam ayat yang ke-10. Saya baca sekali lagi untuk kita ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Sebab ia telah melakukan perbuatan yang baik padaku. Berdasarkan ayat 10, saya memberikan tema dalam renungan kita malam hari ini, yaitu keluarga yang melakukan perbuatan baik bagi Yesus. Sekali lagi, tema kita adalah keluarga yang melakukan perbuatan baik bagi Yesus, ya. Melalui pembacaan kita melihat secara luar biasa indahnya, ya, bahwa Matius menyelipkan sebuah kisah yang sangat mengharukan tentang pengurapan yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Padahal pada saat itu sedang ada intrik, ya, ada orang-orang yang memusuhinya, ya. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, di situ kita melihat, ya, bahwa pada waktu itu berkumpul para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka berkumpul di sana dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Tuhan Yesus dengan suatu tipu muslihat untuk membunuh dia, ya. Jadi ada intrik, ya, ada musuh dalam kehidupan Tuhan Yesus. Namun ternyata di tengah intrik tersebut, ya, karena ada para imam yang memusuhinya, ya, para imam iri hati, dengki kepada Tuhan Yesus. Ternyata ada satu kasih yang luar biasa, yang tulus, ya, dengan penuh kemurahan, ya, dia mendapatkan dari seorang wanita, ya. Tuhan Yesus mendapatkan kasih yang luar biasa tulus dari seorang wanita, ya. Dikisahkan pada saat itu, ya, bahwa ada sebuah jamuan makan, ya, di Betania, di rumah si Simon si Kusta, ya. Di situ tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus, ya, menunjukkan keramahannya, menunjukkan rasa hormatnya, rasa kagumnya, dan kemurahan hatinya kepada Tuhan Yesus.
Ia mengurapi kepala Tuhan Yesus dan bahkan sampai ke tubuhnya. Karena kalau kita baca dalam Injil yang lain, sampai ke kakinya. Ya, dia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ketiga dikatakan bahwa minyak yang dipakai oleh wanita itu adalah minyak narwastu. Ya, Injil Yohanes pasal 12 bisa dibandingkan di sana, dan juga dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjanjian lama, dulu para raja kalau mau naik tahta, ya, para raja itu harus diurapi, harus mendapatkan pengurapan, dan pengurapan itu dilakukan oleh para imam. Jadi seorang raja sebelum naik tahta pasti diurapi dengan minyak di atas kepalanya, ya, baru dia naik tahta. Dan pengurapan itu dilakukan oleh para imam atau para nabi, ya. Dan Yesus adalah raja yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi Mesias, menjadi raja di atas segala raja, dan dia akan segera naik tahta dengan memberikan nyawanya mati di atas kayu salib untuk kita semua. Dan Yesus ya diurapi bukan oleh imam, bukan oleh nabi, tapi oleh seorang perempuan. Dalam Injil Matius tidak disebutkan namanya, siapa perempuan itu. Tapi kalau kita mau menelusuri, ya, kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 12 di situ dikatakan, ya, dalam ayat 1 sampai 8, di situ jelas sekali siapa yang mengurapi Yesus pada saat itu. Yaitu adalah Maria, saudara Lazarus, dan Marta. Ya, Yohanes Injil pasal yang ke-12. Jadi yang mengurapi Tuhan Yesus di Betania pada saat itu adalah Maria, saudara Lazarus, dan Marta, ya. Kalau kita mau melihat, ya, dan mau meneliti lebih jauh lagi, dan kita sudah pernah mendengar tentang siapa Maria ini, ya, saudara dari Marta ini, dia adalah seorang wanita berdosa. Tapi pada akhirnya dia menyesal, dia bertobat, ya, dan dia akhirnya memberikan kehidupannya untuk Tuhan Yesus. Dia duduk diam di kaki Tuhan, suka mendengar suara Tuhan. Itulah Maria yang dalam pembacaan ini kita lihat dia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Namun hal tersebut ternyata malah membuat para murid menjadi terkejut, menjadi gusar. Dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Para murid berpikir bahwa minyak narwastu yang mahal itu sebaiknya dijual saja, lalu uangnya kita berikan kepada orang miskin, kan lebih berguna. Itu menurut pikiran para murid pada saat itu, ya. Mereka menjadi gusar, ya. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, dan akhirnya Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa tindakan yang dilakukan oleh Maria adalah merupakan suatu ungkapan iman kepada Tuhan Yesus dengan melakukan suatu perbuatan baik pada Yesus, ayat yang ke-10, ya. Dan pengurapan yang dilakukan oleh Maria juga merupakan bagian dari persiapan untuk pemakaman Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi kita bisa simpulkan di situ bahwa Maria ini adalah seorang wanita yang benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus. Dia tahu siapa Tuhan Yesus, ya. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang akan menyelamatkan manusia, yang akan memberikan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk manusia. Beda dengan para murid, ya. Para murid yang sudah 3,5 tahun bersama dengan Tuhan saja tidak mengenal dengan baik siapa Tuhan Yesus. Mereka tahu dia adalah guru mereka. 3,5 tahun mereka bersama-sama melayani, ya. Tapi mereka belum begitu mengerti apa yang Tuhan katakan. Padahal di dalam pasal sebelumnya kita sudah melihat beberapa kali Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa aku tidak akan ada lagi bersama dengan kamu. Aku akan ditangkap, aku akan menderita. Tapi para murid tidak tidak mengenal, tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, ya. Tapi Maria tahu, Maria mengenal siapa Tuhan, ya. Dan dalam ayat yang ke-14 sampai 16 kita lihat di situ juga pada akhirnya ada seorang murid yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Ya, dia menjual Tuhan karena ketamakannya, karena dia serakah. Dia menjual Tuhan Yesus kepada para imam atau kepada Kayafas pada saat itu, ya, dengan 30 keping perak. Nah, dari kisah ini kita diingatkan bahwa kita harus berani mengungkapkan iman kita
dengan melakukan perbuatan yang baik pada Yesus atau bagi Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah suatu perbuatan yang terbaik, perbuatan yang sangat mahal ya bagi yang termulia dalam kehidupannya, yaitu Tuhan Yesus ya. Bagaimana sekarang bagi kita yang hidup pada zaman ini ya, bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang melakukan perbuatan baik bagi Yesus, seperti Maria juga sudah melakukan perbuatan baik bagi Yesus ya, yaitu dengan cara memberikan seluruh ya, memberikan tidak ada sisa, seluruhnya ya dia berikan kepada Tuhan Yesus ya. Dia memberikan semuanya, seluruhnya ya. Maria ya memberikan yang terbaik, yang termahal apa yang dia miliki. Dia memecahkan kepala buli-buli minyak narwastu tersebut ya dan mencurahkannya ke atas kepala Tuhan Yesus ya dalam Markus 14 ayat yang ketiga. Jadi kalau di Injil Matius tidak dikatakan bahwa buli-buli itu dipecahkan, tutupnya itu tidak, tapi dalam Injil Markus kita bisa melihat bahwa dia memecahkan kemudian mencurahkan, baru mengurapi Tuhan Yesus seluruh isi minyak tersebut ya. Jadi dia tidak mencelupkan tangannya ke dalam minyak wangi tersebut dan kemudian baru memberikan sedikit ke kepala Tuhan Yesus, tapi dia mencurahkan, memberikan seluruh isinya ya. Dan minyak narwastu yang diberikan oleh Maria itu memang sangat mahal harganya ya, seharga 300 dinar ya. Kalau kita mau uangkan, harga minyak narwastu itu adalah satu botolnya itu sama dengan upah setahun, upah kerja setahun ya. 300 dinar. Jadi kalau upah kita sebulan misalnya 3 juta, jadi kalau dikali 12, 36 juta harganya. Bayangkan, Maria mencurahkan minyak seharga 30-an juta untuk Tuhan Yesus ya. Dia mengurapi Tuhan dan inilah yang membuat para murid akhirnya berpikir ini adalah pemborosan. Ya, sia-sia. Buat apa mahal-mahal? Nggak ada gunanya, itu menurut para murid ya. Namun Maria berani berkorban ya. Maria memberikan dan melakukan itu bagi Yesus ya. Ia mengorbankan harta miliknya yang sangat berharga dan dia mempermuliakan Tuhan Yesus yang sangat dia kasihi. Para murid mungkin berpikir pada saat itu ya, minyak yang dicurahkan oleh Maria itu sebenarnya masih terlalu nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Buat apa sih 30-an juta dicurahkan sekaligus gitu ya, sekali dihabiskan ya. Tapi tidak untuk Maria. Maria merasa bahwa minyak yang ia pakai untuk mengurapi Tuhan Yesus tidak lagi mahal harganya. Karena dia merasa Yesuslah yang lebih mahal. Yesus yang lebih berharga. Dan itulah pengorbanan yang dilakukan oleh Maria. Dia melakukan perbuatan yang baik bagi Yesus ya. Dia memberikan semuanya tanpa pamrih. Dia memberikan yang termahal apa yang dia miliki. Maria bersedia berkorban bagi Tuhan, tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia melakukan tindakan yang luar biasa dan bahkan Tuhan mengatakan yang baik ya bagi Tuhan, dan pada akhirnya perbuatannya itu diingat terus dan dikenang menjadi suatu kesaksian bagi kebesaran nama Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria akan disebut juga untuk mengingat dia, mengingat Maria. Jadi perbuatannya itu akhirnya dikenang sepanjang masa, tidak terlupakan ya. Dan pelajaran buat kita semua pada malam hari ini melalui kisah pengurapan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah ya, sudahkah kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya, sudahkah kita melakukan perbuatan yang baik bagi Tuhan?
Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan yang terbaik bagi Tuhan? Berapakah nilainya yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Mungkin pemberian kita berbeda dengan yang diberikan oleh Maria pada saat itu. Namun yang terpenting adalah Tuhan mau kita memberikan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin dengan memberikan waktu kita, berikan waktu yang terbaik. Jangan berikan waktu yang sisa atau waktu ya kalau sempat. Ya kalau ada waktu saya akan berikan untuk Tuhan. Kalau ada waktu saya akan datang ibadah. Tapi berikanlah waktu kita seluruhnya untuk Tuhan. Mungkin kita juga bisa memberikan ide kita, pikiran kita untuk memberikan ide-ide yang terbaik bagi pelayanan. Kita bisa memberikan tenaga kita, dana yang kita miliki, doa-doa kita, ya. Dan bahkan yang terpenting adalah hati kita seutuhnya harus kita serahkan kepada Tuhan. Ya, seperti pujian kalau Kidung Jemaat 363, tapi kalau di NK itu 194. Liriknya hampir sama, ya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Benarkah pujian ini sudah kita lakukan? Kita sudah memberikan hati kita, hidup kita seluruhnya untuk Tuhan, waktu kita untuk Tuhan. Silahkan tanya dan jawab masing-masing. Ya, jangan hanya sekedar bernyanyi, tapi hidupi pujian itu. Ya, sudahkah kita memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan? Ingatlah bahwa pengorbanan Tuhan Yesus seharusnya membuat setiap kita menghargai hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Pengorbanan Tuhan Yesus sangat mahal dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun, ya. Terlalu mahal kasihnya. Pengorbanannya terlalu besar bagi kita. Seperti pujian liriknya kalau nggak salah, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Gitu kalau nggak salah, lupa ingat. Intinya yang jelas bahwa pengorbanan Tuhanlah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus melalui darahnya yang mahal, yang berharga itu, kita pun harus mau memberikan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lakukan firman Tuhan ini, ya. Jadilah pribadi-pribadi, jadilah keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga Kristiani yang mau melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Kita melakukan perbuatan baik tentu dengan atas dasar kasih. 1 Korintus 16 ayat 14, ya, di situ Paulus berpesan, lakukanlah segala sesuatu berdasarkan kasih. Kolose 3:23 juga berkata, buat segala sesuatu yang kita lakukan bukan kita buat untuk manusia, tapi untuk Tuhan, ya. Jadi percayalah bahwa ketika kita sudah berusaha melakukan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka tidak akan ada pemberian kita, perbuatan baik kita yang akan diabaikan oleh Tuhan. Semua pemberian kita, perbuatan kita yang baik itu, jika didasarkan kasih, pasti akan diperhatikan dan diingat oleh Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Jadi tidak akan ada yang sia-sia. Kalau kita sudah mau melakukan perbuatan baik bagi Yesus, maka Tuhan pun akan memperhitungkan semuanya. Seperti Maria, dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dia memberikan apa yang dia miliki yang paling berharga, dan pada akhirnya dia dikenang sepanjang masa. Mungkin perbuatan baik kita
tidak diingat oleh sesama kita. Tapi percayalah, Tuhan mengingat, Tuhan yang akan membalas semua perbuatan baik kita. Jadi pada malam hari ini, pesan firman Tuhan di minggu-minggu sengsara ini kita diingatkan kembali melalui kisah pengurapan yang dialami oleh Tuhan Yesus oleh Maria di kota Betania. Ini menjadi pelajaran berharga juga buat kita, bahwa kita semua diajar ya untuk melakukan perbuatan baik bagi Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa ini juga menjadi kerinduan dari keluarga Bapak Sudirman. Amin. Dan kita semua, bukan hanya keluarga Bapak Sudirman, kita semua rindu ya menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan perbuatan baik bagi Yesus. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Dia karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Demikian firman Tuhan, kiranya ini menjadi berkat untuk kita. Mari kita semua dengan kekuatan dari Roh Kudus, kita berusaha menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga yang melakukan perbuatan baik bagi Yesus. Maka berkat Tuhan akan selalu tercurah dalam kehidupan kita. Semua perbuatan kita tidak akan ada yang sia-sia. Tuhan akan mengingatnya. Mari kita berdoa.